Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kehadiran para wisudawan wisudawati untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah juga diberi kesehatan juga dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan rekan-rekan semua, hari ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya adalah akan diadakan sosialisasi mengenai teknis wisuda ya. Nah, di sini akan saya coba share materinya. Jadi juga alhamdulillah wisuda bisa berlangsung ya untuk hari Sabtu dan izin juga sudah kita dapatkan, tetapi memang dengan banyak prokes ya, dengan banyak aturan juga karena kita tidak ingin juga kalau misalnya nanti adanya klaster baru, misalnya amit-amit ya, trending topik atau viral nih gara-gara ada klaster baru dari wisuda BSI atau misalnya ada yang OTG dan seterusnya gitu ya. Jadi kita teman-teman sebandung insya Allah hari Sabtu 19 Juni di Hotel Santika dari jam 9 sampai jam 11, tapi tetap ya untuk masuk, untuk kumpul itu dari jam 8 sudah ada di hotel gitu ya. 1 jam sebelum acara. Ketentuan-ketentuannya di sini untuk pria pakai kemeja putih polos, berdasi, jas berwarna gelap, pentopel dan toga wisuda. Sebenarnya ada yang bertanya juga Bu, kan dasinya juga ketutup gitu sama toga, gimana kalau nggak ada gitu kan? Sebenarnya ini aturan yang sudah diberlakukan. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada banget ya, jangan memaksakan lah gitu. Karena silahkan, karena kan berdasi atau enggak itu yang memiliki ngerasa keren, ngerasa bangga itu kalian sendiri gitu kan. Misal mau difoto dengan teman-teman atau gimana gitu ya, atau di studio atau gimana kayak gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya memang benar-benar tidak ada gitu ya, silakan karena memang ketutup. Yang penting kita itu posisinya toga wisuda kalian memang dalam proses atau harus sudah ada. Jadi intinya harus lengkap. Jadi dari mulai sekarang teman-teman wisudawan-wisudawati yang sudah bawa toga, silahkan dicek toganya ada enggak, kalungnya ada enggak, misalnya brosnya ada enggak. Kalau misalnya memang tidak ada atau ada yang misalnya ternyata kalungnya enggak ada, ya pasti secepatnya sekarang ya ke ADM. Jadi harus dikonfirmasi sebelum acara, jangan sampai pas acara ternyata tidak ada misalnya kayak gitu. Jadi jangan mendadak ya. Terus untuk wanita pakaian nasional kebaya dan toga wisuda. Wisudawan wisudawati, nah ini untuk laki-laki diusahakan warna hitam ya, untuk celana pentopel juga diusahakan hitam gitu ya. Jadi tidak memakai sepatu cat atau sepatu lain, jadi pentopel aja yang hitam agar terlihat rapi juga ketika di foto kayak gitu. Terus wisudawan wisudawati wajib memakai masker, pesil dan sarung tangan latex. Masker, pesil dan sarung tangan latex itu dipakai dari rumah ya. Jadi ketika teman-teman berangkat dari rumah mau ke hotel itu posisi sudah pakai masker, pesil, sarung tangan latex berikut dengan toganya ya. Jadi toga juga sudah terpakai. Jadi tidak ada misalnya teman-teman pakai toga di toilet hotel atau misalnya di lobi hotel karena itu akan memancing kerumunan juga kayak gitu. Jadi memang kita mengantisipasi gimana caranya biar kerumunan tidak ada kayak gitu. Atau misalnya tadi ada yang nanya, Bu kalau misalnya pakai masker nanti dangdarnya percuma mahal-mahal pakai muak misalnya tapi nggak terlihat ya, sama kita juga kan untuk kesehatan kita gitu ya. Nah silakan misalnya kalau ada yang ini kan buat dokumentasi foto kalian juga. Habis acara bisa difoto langsung di studio dengan keluarga dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi ya silakan yang jelas masker, pesil dan sarung tangan itu wajib dipakai ya. Dan toga juga sudah terpasang dari rumah masing-masing. Panitia tidak menyediakan tempat penitipan barang atau tas dan kehilangan menjadi tanggung jawab peserta wisuda. Jadi tidak ada misalnya
barangnya dititip di sini, oh ada ruangan, nggak ada ruang khusus untuk penitipan barang apapun. Bawa tas boleh, asal yang bisa dimasukkan ke dalam toga, artinya yang nggak terlihat, atau misalnya buat HP aja atau buat HP dan uang boleh, asal diumpetin lah di dalam toga gitu ya, jadi nggak dikeluarin dan juga tidak mengembang, artinya ketika kita ngelihat di kaca tuh posisinya masih proporsional gitu ya, apalagi wanita ya, jadi jangan terlihat ngagelembung lah gitu di toga teh karena ada tas di dalamnya, nah kayak gitu. Jadi ya usahakan perbolehkan masuk ke gerbang atau gedung hotel itu hanya wisudawan wisudawati. Jadi tidak ada orang tua, tidak ada pendamping siapapun, tidak ada, tapi hanya ada wisudawan dan wisudawati saja ya. Jadi kalau misalnya, Bu gimana pendamping atau ini sudah dibahas ya, dan ini juga bukan aturan dari kita, bukan keinginan kita sebagai lembaga, tapi ini dari Satgasnya. Jadi syarat dari Satgas memang harus kita penuhi ya, salah satunya ini. Orang tua atau pendamping tidak diperkenankan menghadiri wisuda di hotel. Orang tua dapat menyaksikan wisuda secara online via YouTube. Jadi nanti ada link YouTube yang akan kita share ke teman-teman. Nanti sampaikan ke orang tua, jadi dia bisa lihat, bisa nge-record juga, misalnya ketika, oh nama saya dipanggil mah nanti record ya, boleh, silahkan, kan bisa di-record juga kan, kayak gitu. Jadi silahkan sampaikan nanti linknya ke orang tua atau ke pendamping atau ke pacar-pacarnya, ya kan. Drop wisudawan wisudawati dilakukan di depan gerbang hotel, jadi bukan saja si mobil, ya. Jadi kita ngedrop aja, nurunin kalian udah selesai. Teman-teman jalan, wisuda-wisudawati jalan ke dalam. Jadi tidak di lobi. Dan diusahakan sih kalau kita sarankan pakai transportasi online, jadi kayak Gokar, misalnya Grab juga yang mobilnya, ya kan? Atau kalau kecuali yang pakai motor di sini, kendaraan roda 2 yang boleh masuk hanya yang berisi maksimal 1 orang wisudawan wisudawati saja. Artinya dia itu Artinya dia itu hanya bawa motor sendiri. Itu bisa masuk ya motornya. Tapi hanya kalian yang mengendarain. Jadi bukan yang kalian misalnya dibawa atau dibonceng gitu, enggak, tetap keluar intinya kayak gitu ya. Jadi mobil itu hanya di drop aja kayak gitu ya. Jadi tidak masuk ke dalam, intinya begitu. Kasih linknya. Kayak gitu ya. Jadi hanya di drop aja, masuk hanya wisudawan wisudawati saja, seperti itu. Terus kenapa ini nggak boleh? Ya tadi menjaga kerumunan, takut misalnya nanti ada orang tua yang misalnya nunggu di mobil keluar kerumunan lagi dan seterusnya, itu tidak bolehkan ya, karena di sini acara kita tidak hanya dihadiri oleh panitia tapi dari Satgas, dari Polres ya kan, dari TNI, dari Puskesmas, dari Dinkes. Jadi memang banyak karena ini melibatkan nyawa ya. Sekarang kan zaman pandemi ya, jadi memang harus sesuai prokesnya seperti itu. Terus pengantar atau pendamping tidak diperkenankan berada di area. Setelah menurunkan wisudawan wisudawati, kendaraan pengantar menjauh dari lokasi gedung karena harus steril ya. Dilarang parkir juga di area Hotel Santika. Jadi kalau misalnya di depan, Bu, kalau misalnya di depan di sekitar deket ini nunggunya parkirnya boleh ya, silahkan saja, asal jangan di daerah hotel aja gitu, jangan masuk ke gerbang hotel dan seterusnya kayak gitu ya. Takut misalnya ada nih jauh-jauh dari Pangandaran bawa keluarga pakai mobil, ya silahkan di luar hotel, intinya di luar hotel kayak gitu ya. Boleh parkirnya, tidak boleh masuk ke dalam kayak gitu. Wisudawan wisudawati wajib melakukan tes rapid baik secara mandiri atau yang disediakan oleh panitia. Jadi kebetulan kita menyediakan rapid ya. Silahkan kalian datang pada hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Kenapa kita nggak melebihi ini ya? Karena ya kita melihat waktu juga ya, takut mepet karena kebetulan kita siang sorenya itu setting juga acara di hotel kayak gitu. Jadi kita usahakan sebelum duhur teman-teman sudah dirapi, dan ini free ya, gratis. Jadi silakan datang saja ke kampus, lakukan rapid di kampus dari jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, untuk yang rapid mandiri, misalnya saya kerja nih di luar kota ya kan, misalnya di Pangandaran, udah kerja di Banjar misalnya, di Bandung, tidak memungkinkan nih datang di H-1 hanya bisa datang pas hari, ya boleh, silakan rapid saja sendiri, mandiri. Tapi di sini maksimal 3 hari ya, berarti maksimal hari Kamis kalian rapidnya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan.
Jadi tidak boleh lebih dari itu karena kan tidak akurat lah intinya seperti itu. Terus di sini wisuda dan wisudawati wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan dari rumah yang tadi ya dijelaskan, dan panitia akan memberikan hand sanitizer dan saku dan masker. Jadi memang kita sediakan nanti hand sanitizer dan masker, hanya kalau masker tetap harus dipakai dari rumah ya. Jadi masker yang dari kita ya itu haknya kalian silahkan, tapi misalnya Bu, saya kan maskernya di hotelnya dikasih dari panitia, misalnya dari rumah saya nggak pakai masker, nggak boleh ya. Kan sudah SOP sekarang, semua masyarakat ya Indonesia dimanapun berada kita harus pakai masker, kecuali misalnya kondisi di rumah. Tapi kalau keluar rumah itu harus wajib pakai masker, intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang di rumah ada yang sakit pun ya kita harus pakai masker gitu. Itu kan sudah SOP-nya kayak gitu ya. Jadi masker yang dari kita itu akan dan hand sanitizer itu akan kita simpan di kursinya masing-masing. Jadi otomatis maskernya itu kan tidak digunakan dari rumah gitu. Jadi dari rumah silakan gunakan masker kalian. Misalnya Bu, bisa nggak maskernya yang bawaan bajunya, karena dari baju saya misalnya bikin ada maskernya, boleh silakan aja, terserah kalian, hanya ya harus aman. Kalau bisa dilapisi juga dengan masker medis, intinya begitu ya. Jadi untuk mengantisipasi juga untuk kesehatan kalian juga, intinya begitu. Wisuda Wisudawati pada hari Jumat nanti kita akan arahkan untuk mengisi link scanning COVID. Jadi scanning COVID itu kayak misalnya kalian sebelumnya dari mana, dari luar kota atau enggak, atau misalnya itu kan sudah scanning COVID itu sudah jadi hal lumrah ya, ketika kita ke rumah sakit, ketika kita ke klinik atau kemanapun pasti yang ditanya itu adalah scanning COVID itu. Jadi untuk mengantisipasi tim Satgas juga jika ada apa-apa bisa dicari tahu lah, di tracer ya. Jadi kemana aja dan seterusnya kayak gitu. Wajib menjalankan dan mematuhi aturan pencegahan COVID yang tadi ya, apalagi masker, face shield, dan sarung tangan latte, itu wajib sekali. Setelah upacara wisuda selesai, wisuda dan wisudawati memasukkan toganya ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan panitia. Jadi nanti di akhir acara, sebelum kalian keluar gedung, setelah selesai acara, panitia akan mengarahkan para wisuda dan wisudawati untuk memasukkan toganya, jadi membuka toganya dan memasukkan ke kresek. Dan itu juga salah satu syarat dari Satgas juga. Kenapa demikian? Karena kita mengantisipasi takutnya misalnya di toga kita, amit-amit ya, kita ketemu nih, kita kan nggak tahu teman kita sehat ternyata OTG misalnya. Oh ternyata nempel nih di toganya, virusnya itu bisa teratasi langsung dengan kresek. Makanya nanti ada kantong plastik juga di kursi kalian, kayak gitu, khusus untuk memasukkan toga di akhir acara. Wisudawan dimohon untuk tidak berkerumun dan dapat langsung menuju ballroom hotel, serta menduduki nomor kursi yang sudah bisa di-download ya. Jadi nomor kursi sudah bisa di-download di ruang mahasiswa masing-masing. Nanti ketika masuk itu langsung tidak ada kerumunan dulu, tidak ada foto bareng dulu di luar. Intinya pokoknya jangan ada kerumunan aja gitu, karena sekalinya ada kerumunan takutnya nanti kita malah dibubarkan wisudanya gitu ya. Terus wisudawan mengikuti prosesi wisuda dengan hikmat dan tidak ada foto-foto. Jadi kita memang tidak menyediakan foto booth. Jadi foto booth tidak ada. Hanya ada satu tukang foto di dalam itu untuk ngucir, untuk ketika perpindahan kucir saja. Dan itu pun kalian nanti nyetaknya atau transaksinya dengan tukang fotonya langsung ya. Kita kerjasama dengan RM Foto. Jadi tidak bayar di kita. Silakan aja kalian kalau misalnya mau dicetak dan mau bayar langsung aja hubungi RM Foto kayak gitu. Terus wisudawan mengikuti prosesi wisuda dengan hikmat dan tidak ada foto-foto. Setelah prosesi wisuda selesai, wisudawan dapat meninggalkan hotel dengan membawa souvenir atau snack. Jadi souvenir kita kasih, snack kita kasih tapi di akhir acara. Jadi bukan di awal. Karena memang kalaupun misalnya dibawa di awal kan snacknya tidak bisa kita makan karena wisuda dan wisudawati tidak boleh makan ketika acara berlangsung. Makanya disarankan untuk makan terlebih dahulu di rumah ya. Jadi tidak ada misalnya bawa snack nih, makan snack di dalam nggak ada ya. Jadi snack hanya nanti buat oleh-oleh kalian pulang saja dengan souvenirnya itu. Dan itu akan diberikan di akhir acara.
Wisudawan keluar dari aula secara bertahap, dibagi 4 tahap. Ini juga meminimalisir kerumunan ya. Jadi nanti keluar, kalian buka toga, masukin ke kantong plastik, dan nanti kalian keluarnya juga secara bertahap. Wisudawan dilarang berkerumun melakukan foto-foto di area hotel. Nah, itu juga sama, tadi udah ditekankan banget ya. Atau misalnya kalian pengen foto-foto nih dalam, ibu udah lama kangen ya pengen foto-foto bareng nih dengan gengs di dalam boleh. Nanti juga dari panitia ada yang motoin gitu ya. Ada yang bantu foto, yang jelas jangan sampai berdekatan, misalnya berdekatan pipi atau apa, tetap prokes, jadi tetap ada jarak ketika kita foto-foto juga, kayak gitu ya. Dan diusahakan jangan dulu upload-upload nih pas acara, jadi saya mau upload nih misalnya di Facebook, di Instagram karena bangga nih udah wisuda, kalau bisa jangan dulu ketika acara ya, jadi kalian hanya boleh upload itu setelah selesai. Jadi kalau misalkan udah keluar hotel, boleh tuh mau upload kayak gimana juga gitu. Ditakutkan ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak tahu, misalnya malah jadi dibubarkan acara kita kayak gitu. Jadi kalau bisa setelah acara mau bisa pas keluar hotel langsung mau berapa foto juga diuploadin ya terserah gitu sih. Kan itu kan hiporia kalian gitu. Tapi diusahakan kalau pas acara misalnya jam 7 ya jam 9 lah kita upload nih. Kalau bisa jangan dulu update sampai dengan jam 11 siang intinya gitu ya. Silakan kalau habis zuhur kalian mau update terserah kayak gitu. Terus wisudawan di sini meninggalkan area dengan pintu keluar parkir samping sampai dengan dijemput. Jadi intinya nanti ibu akan lihatin video dari awal sampai akhir, dari mulai kalian masuk sampai dengan keluar, bagaimana prosesnya, ya kan? Dan nanti keluarnya kalau pertama kan masuk dari gerbang awal ya, dari pintu depan, dan nanti keluarnya dari pintu samping, nantinya gitu. Karena takut nanti ada kerumunan, pertama. Yang kedua, kan hotel juga punya tamu, kita kan nggak tahu tamunya seperti apa, ya kan? Steril atau tidak, dan seterusnya. Jadi biar kita nggak berkerumun dengan tamu, gitu. Makanya arahnya ke samping. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama wisudawan, rekan-rekan kalian itu harus hadir paling lambat jam 8 ya di tempat wisuda. Jadi jam 8 sudah hadir, sudah ada, langsung masuk ke ballroom, nanti kita nunggu di ballroom, intinya gitu. Karena nanti ada gladi resik dulu. Terus wisudawan harus wajib sudah makan terlebih dahulu ya. Jadi karena kita tidak menyediakan snack di awal gitu. Snack yang kita kasih itu hanya jadi oleh-oleh buat teman-teman pulang, intinya gitu. Jadi wajib makan ya, takutkan nanti ada yang pingsan, ada yang apa gara-gara tidak makan. Karena kan tidak sarapan juga takut ke imun kalian juga, takut kelelahan atau apa kayak gitu. Terus nanti wisudawan-wisudawati ketika posisi wisuda akan dipanggil namanya satu persatu ya. Jadi misalnya Hilal AMD misalnya ya kan, tuh dipanggil terus diinihin kucir kayak gitu. Jadi ikutin saja aturan-aturannya, nanti pas gladi bersih juga kita kasih ke kalian tekniknya kayak gimana, pas nanti jalannya turunnya seperti apa kayak gitu ya. Terus wajib menjaga ketertiban dan kehormatan selama jalannya sidang wisuda. Dan jika misalnya ada kegaduhan atau keributan, dilarang keras meninggalkan tempat duduk selama jalannya sidang, intinya begitu. Kalaupun misalnya, Bu, aduh saya kebelet banget nih daripada hitut di dalamnya, mangga we izin gitu kan ada petugasnya ya. Ya silahkan gitu. Takut nanti malah mencemari yang lain, intinya gitu ya. Jadi kebelet banget mah ya silahkan gitu. Tapi intinya kalau misalnya tidak penting-penting banget ya jangan meninggalkan tempat duduk, intinya gitu ya. Wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh jalannya sidang wisuda sampai dengan selesai, wajib mengikuti segala petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagi wisuda-wisuda yang melanggar ketentuan yang ini kan panitia bisa mengambil tindakan tegas, artinya bisa aja dikeluarkan atau ya ada resiko lah dari itu, makanya ya kalian ikutin saja sesuai arahan, intinya begitu ya. Nah ini untuk Dena, nanti di sini bentar. Nah, kalian nanti masukkan ke tangga ya. Jadi nanti kan ke depan tuh, nanti kalian hanya drop aja, jalan, masuk. Nanti ada suhu, cek suhu juga. Terus baju kalian juga nanti akan disemprot juga ya dengan saniter ya. Sebelum masuk, nanti masuk ke tangga, langsung ini nggak ada scan undangan ya. Kita nanti langsung lurus masuk ke ballroom.
ya kan? Nanti ada tempat duduk yang sudah disediakan, jadi nanti untuk nomor duduk akan di-share sama Bu Mai di grup ya. Nanti ada tempat duduk, jadi kalian nggak usah lagi nyari, oh iya saya tuh nomor kursi A12, berarti di mana nih posisinya? Ya itu tinggal dicari ya. Nah yang sebelah sini ini untuk sektor A, yang sebelah sini untuk sektor B. Jadi kalau merasa ininya A berarti masuknya ke sini. Kalau misalnya nomor duduknya B berarti masuknya ke sebelah kanan. Kayak gitu. Nanti posisi wisudanya di sini, nanti kalian dipanggil namanya, langsung ke stage, turun lagi sampai dengan duduk lagi. Dan nanti untuk keluar, kalian tadi harus buka toga dan masukkan ke kresek. Nah, kresek, hand sanitizer, dan masker kita akan simpan di meja, di kursi ini ya, di kursi kalian ya. Nanti keluar, nah ini dibagi 4 nih nanti keluarnya, karena ditakutkan ada something lah gitu ya. Takut ada kerumunan, takut ada apa, jadi bertahap keluarnya sampai nanti ke parkiran samping. Nah ini untuk susunan acara ya, acara dari mulai gladi bersih, pembukaan, sampai dengan prosesi pelantikan wisuda sampai dengan selesai. Ya jadi intinya kita sih waktunya pengennya jam 11 itu selesai. Nah, itu untuk materi sekarang. Nah, sekarang sebelum sesi tanya jawab, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu video tentang tata cara kalian dari mulai kalian datang sampai dengan kalian pulang kembali. Mana videonya? Kumaha? Bentar. Ini udah dibuka. Kok nggak ada sih? Oh, mana sih? Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh isi chat atau raise hand ya. Enggak, aku nggak ada, nggak muncul di share sih. Bu, Bu, kalau yang naik nanti ya untuk sesi tanya jawab. Itu tuh. Beres apaan? Nah ini jadi jadi nanti toga berikut dengan kalung, pensil, masker itu sudah dipakai dari rumah ya. Nah ini urutannya dari mulai masang toganya, kalungnya. Jadi masker sama pensil sudah terpakai ya, sama sarung latex. Jadi usapan sarung latex juga sudah aman. Jadi seperti ini kondisi kita dari rumah. Jadi bukan lagi dipasang di toilet atau misalnya di lobby hotel, intinya begitu. Jadi udah kayak gini, ini dari rumah ya. Nah selanjutnya nanti pas turun di hotel itu hanya di gerbang hotel aja di depannya, jadi nggak masuk ke lobby. Kalian turun saja langsung, sudah pakai toga juga, perlengkapannya juga. Prokes, ada masker, ada pensil, ada sarung latex. Kalian masuk ke dalam, biasa menuju pintu masuk hotel dengan dikasih jarak juga ya, jangan sampai berdesakan.
Nah, nanti di slot ya, di dalam di suhu juga, nanti ada suhu khusus untuk tamu. Nanti kita masuk ke atas langsung ke lantai 2 karena ballroomnya di lantai 2. Iya digambarkan milih ayah anak terang ke Hotel Santika di Lembet. Nah, itu kalian masuk langsung menuju ballroom hotel ya, ballroom tempat acara wisuda. Jadi di sini tidak ada pembagian apapun ya, kalian langsung masuk menuju ke tempat duduk kalian masing-masing yang sudah ada dan sudah tertera di website mahasiswa. Tetap ya dengan berjarak ya masuknya. Nah, habis itu masuk, duduk di tempat duduknya masing-masing. Di kursi sudah disediakan yang sanitizer, masker, dan juga kantong plastik. Prosesi wisuda. Nah, nanti wisudawan dipanggil namanya, dan langsung berjalan menuju panggung. Nanti di kusirnya dipindah oleh rektor. Kan salamnya salam jauh ya, jadi bukan salam ini karena sudah aturannya. Terus nanti turun, nanti bawa tabung langsung. Jadi kalau dulu kan dikasih, sekarang nggak bawa ya, karena sudah aturannya seperti itu. Langsung menuju ke kursinya masing-masing. Nah, prosedurnya kalau mau meninggalkan nanti kan setelah selesai acara, toga kalian harus dibuka dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan ya. Karena ini sudah protokoler juga dari Satgas yang harus kita patuhi ya demi keamanan dan keselamatan ini. Nah, ada hikmahnya sebenarnya seperti ini. Jadi kan kita yang bajunya bagus, ya kan, yang sudah berdasi, yang sudah jadi ketahuan sama teman-teman yang lainnya. Jadi kan lebih, apalagi sama si doi, ya kan. Jadi ada manfaatnya daripada pakai toga sampai keluar kan. Jadi kelihatan cantiknya, gantengnya gitu karena sudah dibuka toganya gitu. Oke, nah nanti dimasukkan toganya semua ke kantong plastik dan menunggu untuk giliran keluar ya, karena keluar kan dibagi 4 tahap. Nanti wisudawan wisudawati keluar dari forum. Nah, sebelum keluar nanti wisudawan wisudawati akan dikasih souvenir ya, isinya ada snack dan souvenir juga. Nanti bawa. Setelah itu langsung menuju ke parkiran samping ya. Jadi kalau tadi datangnya kita dari depan, sekarang kita turun, kita untuk pulang lewatnya adalah parkiran samping. Nah, bagian samping yang sebelah kiri dari tangga ya. Nah, langsung keluar. Nah, ini untuk meminimalisir tadi yang namanya kerumunan gitu. Ibu nggak share video ini di grup ya, tapi nanti kalian cek aja di link YouTube. Jadi nanti recordnya ini, hasil presentasi ini kita akan record, kita akan masukkan YouTube, kalian nanti tinggal cek aja. Oke, itu dia materi hari ini. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga sesuai dengan yang dicuplak, hanya tadi ada beberapa tambahan ya, kayak semacam drop out, langkah-langkahnya kalian masuk sampai dengan keluar dan seterusnya kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan, dipersilahkan mau raise hand atau mau di via chat juga boleh. Mumpung di sini dosen-dosen ada, jadi kalau ada unek-unek misalnya, ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa langsung di sini ya. Ini di menu chat, apa aja nih? Kalau yang naik motor. Bu, kalau naik motor apakah harus pakai toga? Oh iya, kalau naik motor, nggak apa-apa pakai toga dari rumah ya. Karena kan takutnya disangkanya jas hujan. Nanti bolehlah ke toilet aja dulu, kan nanti di hotel ada toilet, kalian masuk aja ke sana dulu untuk pakai ini ya, tapi
Ya kalau saran Ibu mah, kalau wanita kan nggak mungkin pakai motor ya, takut nanti rusak make up-nya gitu, apalagi mahal gitu ya di make up-nya. Ya naik mobil kalau selagi bisa mesen bongkar ya kenapa enggak, kayak gitu. Tapi kalau untuk laki-laki, karena sesimpel itu, tidak harus pakai apa-apa ya silahkan, hanya ya nggak kecuali itu ya, nggak pakai toga dari rumah juga nggak masalah kalau naik motor, nanti di toilet aja tapi tetap dengan, prokes, jadi artinya ada jaraknya, nggak berkerumunan, intinya kayak gitu ya. Itu, terus ada yang lagi ditanyakan? Kalau yang pakai motor mungkin ada kebijakan udah barusan, kebijakannya itu paling ya. Jadi bisa, nanti kalian, ininya di, toilet, hotel, tapi dengan prokes intinya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan boleh silakan. Sudah pada tahu nomor duduknya? Sudah diunduh belum nomor duduknya? Itu ada di ruang mahasiswa ya, itu kalau nggak salah di tanggal 31 Mei sudah diterbitkan, tinggal kalian download dan cetak. Nanti kalian nggak bingung, terus cocokin nanti Ibu Ain nanti share nih, misalnya nomor duduknya dilihat, oh saya A12, berarti posisi saya di mana nih? Nanti ada kelihatan ya. Jangan sampai nanti bingung, pas masuk, oh saya di mana nih duduknya, kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Iya, sama-sama Fanji dan juga Aris ya. Nah, yang lainnya ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Hilal, Hilal ada yang mau ditanyakan. Jadi Hilal, Hilal tetap ya kita ngadainnya offline untuk wisuda. Jadi kalian datang, tapi tanpa ada pendamping siapapun gitu. Silakan Bu Tuti, ada yang mau ditambahkan? Atau dari Bu Ai? Silakan Bu Ai. Jangan lupa yang pakai motor ya, penumpangnya hanya satu. Jadi kalian tidak ada penumpang ya. Oke, Gojek aja, Bu. Hari Jumat tuh tes rapid ya, bukan Bu, sanes web. Ya, untuk hari Jumat tepat waktu ya, jam 8 itu sudah di kampus. Gratis. Bu, kalau di tes Jumat nanti berbayar nggak? Gratis untuk yang di kampus. Kalau yang tidak bisa hadir ke kampus, silakan lakukan tes mandiri dengan biaya sendiri tentunya. Yang dibawa ke panitia, yang disampaikan ke panitia di hari H, itu adalah hasil surat keterangan hasil tes dan hasilnya Pakai Gojek aja, Gojek. Bu, nomor kursi saya sudah dicetak, tapi pakai kertas HPS biasa. Di kertasnya ada tulisan dicetak dengan kertas tebal. Apakah harus nggak perlu ya? Yang penting itu menjadi pegangan kalian. Kalian nomornya berapa? Jadi nanti pada saat masuk ke ballroom hotel, kalian sudah tahu posisi tempat duduk kalian. Kalau ada tulisan A, berarti posisi di sebelah kiri. Kalau ada tulisan B, berarti di sebelah kanan. Parkir motor di mana Bu? Di dalam apa di luar? Di dalam. Di basement, di basement hotel ya, di belakang. Tapi pastikan penumpangnya hanya satu orang, yaitu kalian sendiri, si wisudawannya sendiri. Kalau ada surat keterangan vaksin, nggak ikut rapid, nggak apa Bu. Tetap wajib melakukan tes rapid. Hanya kalau nanti hasil tes rapidnya positif, maka kalian bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya. Jadi yang sudah melakukan vaksin ataupun belum, wajib mengikuti tes rapid. Kalau buat masuk ke ruangan, apa ntar diarahin di sana Bu untuk tempat duduknya? Tadi kan udah diperlihatkan ya videonya. Jadi nanti kalian memang ada panitia, hanya memang kita kontak fisik dengan panitia itu diminimalisir sesuai dengan arahan dari Satgas. Jadi makanya tadi kita bikin video buat kalian biar ada gambaran nanti saya harus kemana gitu. Jadi kalau yang pakai mobil berarti turun di gerbang, langsung jalan menuju lobi, langsung ke lantai 2, dari lantai 2 langsung masuk ke ballroom. Untuk tempat duduk kalian kan udah punya megang masing-masing. Nanti kalian cari, kalau ada A sekian berarti ada di sebelah kiri, B sekian berarti ada di sebelah kanan.
Nanti ada panitia juga yang bantu. Hanya diusahain kalian tahu gitu. Jadi nggak saya 149 semua harus ke panitia kan kasihan panitianya, takutnya malah jadi berkerumun nanti karena nanti di saat prosesi pelaksanaan itu ada tim Satgas dari Polres juga. Jadi kita benar-benar dipantau. Jadi kalau usahainlah kita tidak melakukan kerumunan gitu. Kalau berdua nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kan tadi udah dijelasin. Untuk yang motor hanya 1 orang. Berarti yang bawa motor adalah wisudawannya. Tanpa penumpang. Itu kalau yang motor. Kalau yang mobil, mobilnya aja nggak boleh masuk. Jadi yang turun hanya wisudawannya saja. Ya. Ngiringan nusanes Pak naros pataros nutos jelas. Biar ngiringan nusanes buat apa kalau udah jelas jawabannya. Kalau bawa mobil boleh, tapi saya doang. Ya kalau mobilnya dibawa oleh wisudawan tersebut dan isinya hanya wisudawan saja, dia yang nyetir boleh masuk ya, Boy. Nanti parkir di basement juga sama. Bu Ai biar sarung mondi ngeleyetnya. Daknya Bu ngelihat. Ai ya, budak Bu Ai, telem. Ulah Boy bisi nenggar. Wah, lai tos pinter nyetir mahnya Boy. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa dari rumah pastikan sarung tangan sudah dipakai, masker dan face shield-nya. Kemudian toga juga sudah lengkap. Topi toganya sudah rapi dengan kuncir ada di sebelah kiri. Kemudian kalung medali dan pinnya pastikan sudah ada. Dilihat kembali yang sudah ngambil toga, pastikan toga, kalung, pin, dan topinya ada. Kalau tidak ada, silakan boleh kembali ke kampus untuk menukar dengan yang lengkap. Ai ngaliwatna iraha Bu, mangga, hayu ayu noge. Soka dia nyari sumpul badai ngaliwat mama enggak? Dia Kalau bawa mobil dan bawa wisudawan yang lain boleh Bu? tidak. Tidak. Jadi satu mobil hanya satu wisudawan saja. Pakai gokar aja ya, insya Allah nggak mahal kayaknya. Pakai Maxim murah. Jadi promo. Soalnya bukan apa-apa ya, kita kan dipantau. Jadi yang ada di Hotel Santika itu bukan hanya panitia, tapi dari tim Satgas, tim Polsek, Polres itu ada juga. Jadi mereka itu akan hadir. Dikhawatirkan kalau terjadi kerumunan baik dari kendaraan ataupun di jalanan menuju ke lobi hotel, itu dikhawatirkannya nanti acara kita malah diganggu sama Satgas, dibubarkan apalagi gitu kan. Kan tetap kalian sendiri gitu ya. Udah dari rumah udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, datang acara belum dimulai udah harus pulang gitu kan. Jadi marilah kita sama-sama menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan ini. Untuk apa? Tetap buat diri kita sendiri juga ya. Caranya Mama ini dalam udah dibuat gini sama dalam udah bacaan. Ini dari Pak Agung. Prokes ya, Boy. Mana Rais? Fairuz silakan. Baik. Kepencet. Fairuz. Ada yang mau ditanyakan, Fairuz? Kepencet.
Pak Bambang, punten di-share tempat duduknya. Pak Agung itu jempol ya, bukan raise hand. Belum di-unmute. Menambahkan ya, Ibu ingatkan kembali ini untuk posisi tempat duduk. Kalian boleh dicetak dalam kertas biasa, tidak apa, yang penting kalian ingat nomor kursi duduknya. Misalkan A001. Oh, berarti saya berada di sektor A, di sebelah kiri. Kemudian kalau B001 berarti saya posisinya ada di sebelah kanan gitu kan. Lihat urutannya. Jadi pada saat masuk kalian udah tahu posisinya. Oh, misalkan saya tempat duduknya A027. Berarti saya posisinya di sektor A baris ke-3. Cari nomor kursinya yang A027. Jadi nggak usah nanyain lagi ke panitia gitu kan, karena ini udah Ibu share di grup. Udah di-share di grup gitu kan, nomornya pastinya saya udah tahu, oh saya posisi tempat duduknya di sana gitu kan. Ya pastikan dulu kalian posisi, jadi pas masuk itu kalian udah tahu gitu, udah membayangkan, oh saya lokasinya kalau misalkan sektor A berarti di sebelah kiri, kalau sektor B di sebelah kanan gitu kan. Tolong dilihat kembali untuk nomor kursinya gitu kan, yang belum di-download silahkan di-download. Tidak usah di-print untuk kertas tebal gitu, yang penting nomornya kalian ingat gitu kan, supaya nanti kalian tidak kesulitan gitu kan. Jadi nanti pas datang, oh saya posisinya ada di A065 gitu kan, berarti oh saya berarti posisinya ada di sektor A gitu kan, baris ke, lihat tadi udah Ibu share gitu, baris ke 7. Jadi seperti itu ya untuk kursi duduk gitu kan. Jadi pastikan kalian nanti udah tidak bertanya lagi. Nanti Ibu tinggal ngecek gitu kan. Misalkan A001 oh udah hadir, A002 udah hadir, A003 udah hadir. Oh kalau udah hadir ini nanti ngaruhnya ke pemanggilan pada saat prosesi wisuda gitu kan. Jadi jangan sampai nanti salah duduk gitu kan, salah duduk berarti salah pemanggilan prosesi wisuda gitu, seperti itu ya. Ya udah cukup tambahan dari Ibu sampai situ aja. Intinya kursi duduk pastikan dulu di awal gitu kan. Aduh. Nah, begitu rekan-rekan semua, silakan ada yang bertanya lagi. Jadi intinya jam 8 sudah ada di tapi yang mau bertanya daripada enggak, Bu, karena kita ini satu frekuensi. Oke, silahkan. Jadi di sini kan banyak yang bingung juga nih ya, yang di grup misalnya gak dijawab terus sama dosennya gitu kan. Ya karena memang kenapa kita tidak menjawab pertanyaan yang memang ini, karena memang jawabannya juga harus fix. Jadi kita nggak mau sampai misalnya ada yang bertanya di grup tapi kita belum ada jawaban yang fix, kayak kemarin. Jadi nggak nih wisuda Sabtu 19 Juni kita nggak bisa jawab karena perizinannya pun belum keluar. Nah alhamdulillah perizinan sudah keluar, makanya kita bisa jawab dan bisa kita sosialisasikan, bahkan juklaknya juga bisa keluar. Jadi intinya ada prosesnya. Kita juga sebagai lembaga, Bapak Ibu dosen tidak mungkin asal menyampaikan pesan tanpa pikirkan dengan matang, karena ketika kita menjawab juga pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain gitu kan. Jadi ya harus bersabarlah, kita belajar bersabar dan bersyukur. Intinya kita bersyukur aja, alhamdulillah BSI Tasikmalaya diadakannya di hotel, sudah diizinkan juga. Ini kalau misalnya BSI Tegal kan sekarang acaranya di mana? Di kampus. Gak dapat izin tuh dari satgasnya. Jadi kan sebenarnya izin di kita dari kemarin, kenapa kita undur-undur waktu sampai dengan sekarang itu ya perizinan. Jadi dari satgas. Jadi kebetulan alhamdulillah hari ini diizinkan. Mudah-mudahan kita semua sehat.
ya kalian hari Jumat silahkan datang untuk dirapid. Jadi rapidnya rapid antibody ya, yang ini darah aja gitu kan. Terus untuk mempersiapkan pelaksanaan besok. Kalau misalnya sudah divaksin, terus misalnya dirapid, oh ternyata reaktif, tapi saya udah divaksin ya nggak apa-apa. Nanti tunjukkan aja silahkan saja liatin saja sertifikat vaksinnya, intinya begitu ya. Jadi nggak usah khawatir misalnya Bu saya takut kalau ini reaktif atau reaktif tidak reaktif, silahkan datang saja. Kalau misalnya pun ada yang reaktif nanti kita diskusikan kayak gitu ya. Dan yang belum ambil toga untuk periode 2 silahkan datang, sudah ada juga. Dan untuk periode 1 yang belum diambil toganya silahkan langsung ke admin. Jadi saya harapkan teman-teman semua bisa hadir di wisuda ini ya, wisuda yang ditunggu-tunggu sama kalian. Jadi sifatnya saya wajibkan ya. Kenapa nih? Karena ini momen kita, kalaupun misalnya memang nggak bisa-bisa banget ya, silahkan konfirmasi. Nanti di link Bu Tuti atau Pak Bambang akan memberikan link kehadiran kalian. Jadi di link Zoom ini kalian nanti isi linknya, bisa hadir atau enggak, dan rapidnya mau rapid mandiri atau rapid di kampus. Karena kan ini mempengaruhi juga pada souvenir ya kan, mempengaruhi juga pada alat rapidnya kayak gitu. Karena alat rapidnya memang gratis dan dibayar juga dari kampus kayak gitu. Dan Ibu di sini sebelum mengakhiri sosialisasi sekarang, Ibu mewakili dari Bapak Ibu dosen semuanya, panitia dan lembaga, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Jika mungkin di grup alumni 2020 ya, atau di grup lainnya, di bimbingan atau di GoTA gitu ya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dari kami, apalagi dari sisi bahasa, dari sisi sikap, dan seterusnya, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Di sini kami hanya bisa mendoakan kalian semoga sukses, lancar juga rezekinya, ya kan, sehat terus, dan juga dijaga kondisi badan kalian. Kalau misalnya mau dirapid hari Jumat, berarti dari sekarang mulai dijaga imunnya, ya kan, karena kita inginnya ya non-reaktif gitu. Reaktif ataupun non-reaktif hasilnya nanti ya silahkan datang aja, kita diskusikan dengan panitia nanti ya, dengan Bapak Ibu. Kita juga gak akan mempersulit kalian seperti apa jadinya kayak gitu ya. Besar harapan kami juga kalian bisa hadir juga pada acara nanti. Oke, mungkin itu aja. Google Form, Bu. Oh iya, Google, jangan lupa ya nanti di link Bu Tuti bisa di-share. Udah. Di grup alumni. Di grup alumni ada ya. Jadi silakan kalian isi tentang share tentang kehadiran kalian dan juga tentang rapid kayak gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf sebisa-bisanya untuk kalian semua. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.